Hmm. Sejak reformasi, Indonesia itu mengalami kemajuan atau pertumbuhan yang namanya partisipasi politik. Ya, partisipasi politik dari seluruh warga di mana mereka melibatkan diri di dalam sirkulasi politik. Nah, Pak Kris, saya ingin mendengarkan dari Pak Kris atau pandangan mengenai prinsip-prinsip atau pilar demokrasi yang sesungguhnya itu seperti apa? Karena eh, kita mengalami sebuah, menurut saya sih, pemahaman yang keliru sehingga terjadilah seperti saat ini sebuah kebuntuan bagaimana eh, pemerintah ataupun elit-elit partai mengelola partai politik yang menjadi syarat dari sebuah negara demokrasi. Akhirnya partai politik itu bukan menjadi alat perjuangan rakyat, tetapi sudah menjadi alat perjuangan atau kepentingan elit. Nah, saya ingin mendengarkan dari Pak Kris beberapa catatan penting agar dapat meluruskan pandangan dan pikiran eh, teman-teman kita di Indonesia ini tentang substansi demokrasi atau pilar demokrasi atau prinsip-prinsip demokrasi. Saya justru khawatir, Pak Kris, yang sering kita dengar atau saya bicarakan dengan Pak Kris, jangan-jangan pimpinan partai politik ini mereka nggak tahu apa itu demokrasi, Hmm. apalagi unsur apa yang terdapat di dalam prinsip demokrasi dan pilar demokrasi. Silakan Pak Kris bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang ada di tanah air. Monggo. Oke, terima kasih Pak Agung. Sebenarnya membicarakan tentang demokrasi ini bukan bukan sesuatu yang bisa kita lakukan 1 jam 2 jam terus terang aja Pak Agung. Karena saya sering saya membuat namanya seminar dan simposium tentang demokrasi. Untuk memahami demokrasi itu paling tidak ada 5 atau 6 hal yang harus saya eh, bahas. Pertama adalah tentang definisi demokrasi, karena itu banyak disalahpahami. Kemudian tentang 11 pilar demokrasi dan 14 prinsip-prinsip demokrasi, itu cukup luas. Kemudian harus membahas objektif demokrasi, kemudian harus membahas kontrol mekanisme demokrasi atau yang disebut dengan checks and balances. Kemudian harus membahas instrumen demokrasi atau yang disebut dengan perangkat demokrasi. Kemudian saya juga harus membahas tentang voting, tentang proses deliberation, dan yang terakhir juga tentang mungkin kalau ada waktu itu apa ya tentang pemilu dan apa ya dan fungsi Ya, dari KPU ya, sebagai penyelenggara ya. pemilu dan sebagainya. Rezim Tetapi dari sini rezim politik atau rezim pemilu, Pak. betul. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan coba untuk membahas 2 hal aja dulu tentang definisi demokrasi itu sendiri, karena saya pernah melihat di video ya, meskipun orang yang mengaku atau yang mengaku sebagai bapak demokrasi itu juga saya melihatnya salah dalam menelaah tentang demokrasi itu. Tapi baiklah, saya akan coba membahas dulu tentang demokrasi, definisi demokrasi sendiri. Apa sih itu demokrasi, makna kata demokrasi dan definisi dari demokrasi sendiri. Jadi yang sudah banyak diketahui ya secara umum, demokrasi itu ada 2 kata, demo berarti rakyat, krasi atau krasia namanya kekuasaan untuk pemerintahan. Yang sudah banyak orang tahu, ya, yang dikenal di Indonesia secara luas adalah summary dari Presiden Amerika ke-16 ya, Presiden Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Tapi itu kan apa ya, istilahnya istilah apa ya, summary dari pengertian demokrasi. Tetapi demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip atau pilar demokrasi itu tidak semudah itu, tidak sesederhana itu. Yang ingin saya bahas itu tentang sekarang tentang definisi ya. Itu ada kata kedaulatan dan ada rakyat. Nah, saya akan breakdown dulu. Rakyat atau the people. Rakyat itu siapa? Nah, rakyat itu adalah semua orang, semua golongan, semua adat, semua agama, semua kepercayaan, semua ideologi, termasuk golongan mayoritas dan golongan minoritas. Nah, ini penting Pak Agung. Karena apa? Karena nanti menyangkut pilar demokrasi nomor 3 yang banyak disalahpahami di tanah air.
Saya akan bahas lebih detail nanti ketika kita masuk ke pilar-pilar demokrasi. Nah, yang kedua itu adalah kata kedaulatan itu sendiri atau sovereignty. Ya, kedaulatan. Apa sih kedaulatan? Apa sih sovereignty? Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa sovereignty itu adalah kekuasaan. Wah, kekuasaannya bagaimana? Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi itu adalah di dalam demokrasi berdasarkan 11 pilar demokrasi dan 14 prinsip-prinsip demokrasi itu dikenal ada 3 sovereignty. Ada 3 kedaulatan yang disebut dengan individual sovereignty atau bahasa Indonesia kedaulatan individu sebagai warga negara. Kemudian yang kedua adalah common sovereignty atau disebut dengan kedaulatan kelompok atau kedaulatan grup ya seperti LSM, seperti kedaulatan non-profit entity, apa ya, organisasi nirlaba atau religious entity seperti Muhammadiyah, NU, bahkan partai politik itu Pak Agung itu masuk dalam common sovereignty ini. Jadi partai politik memiliki sovereignty tersendiri. Dan yang ketiga yang disebut dengan sovereignty of the people, istilahnya kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, kalau kita bicara sovereignty secara umum ya, misalkan Indonesia adalah a sovereign nation, Indonesia adalah negara yang merdeka, negara sovereign. Nah, setiap negara sovereign itu minimal harus ada 3 unsur, Pak Agung. Apa? Unsur pertama adalah kekhususan unsur kekuasaan dalam pemerintahan. Jadi negara yang sovereign harus punya kekuasaan. Satu. Kedua, harus punya teritori kekuasaan. Jadi ada wilayah yang dikuasai. Yang ketiga, itu harus punya aset dan apa saja yang terkandung di dalamnya, yang di dalam teritori itu sendiri. Nah, ini secara umum sudah diketahui lah oleh banyak orang tentang sovereign nation. Tetapi yang belum banyak diketahui, bagaimana dengan sovereignty of individual sovereignty? Kalau seseorang warga negara itu punya individual sovereignty, itu dia harus punya kekuasaan di dalam private entity-nya ya. Seperti kalau di Amerika, di California itu di rumah. Rumah itu adalah my territory. Jadi kalau misalkan ada polisi yang malam-malam datang ke rumah tidak punya waran dan sebagainya, dia tahu-tahu masuk pintu, kita tembak, kita nggak salah karena itu you invading my privacy, you invading my individual sovereignty. Dan individual sovereignty itu luas sekali Pak Agung. Individual sovereignty itu kalau di dalam pilar demokrasi itu ada jaminannya di pilar nomor 5. Yaitu dan dia disebutkan dalam ini ya, disebutkan dalam undang-undang dasar Amerika ya soal itu ya. Ada di dalam yang disebut dengan the First Amendment itu, disebut nama Bill of Rights itu. Lebih luas lagi di Amerika. Saya hanya fokus kepada pilar-pilar demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Saya belum istilahnya masuk ke dalam di negara Amerika seperti Bill of Rights atau Constitution. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini Pak Agung dengan apa ya sovereignty of the people itu, bahwa sovereignty of the people itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh bersama Pak Agung, yang dimiliki oleh semua orang, ya, semua rakyat, semua agama, ya, semua adat, semua golongan, semua ideologi. Jadi nggak bisa, misalkan, saya capres dari Partai Demokrasi Perjuangan, saya terpilih menjadi presiden, saya hanya mewakili suara mayoritas. Semua posisi saya akan menjadi oposisi, akan saya lawan, itu kan nggak benar sebenarnya, karena itu tidak sesuai dengan jadi nggak ada cerita yang namanya winner take all ya. Itu another subject Pak Agung. Itu kalau masalah voting ya di Amerika itu memang. Tapi yang ingin saya tekankan di sini itu bahwa sovereignty of the people itu adalah bukan hanya kedaulatan golongan mayoritas, tapi juga golongan minoritas juga punya sovereignty of the people. Nah, sekarang untuk supaya lebih jelasnya ya Pak Agung, saya akan membahas 11 pilar demokrasi. Ini yang sering dipakai di Indonesia dan unfortunately banyak yang salah paham atau salah memahaminya. Nah, di sini sayangnya kita tidak bisa posting, tetapi ini saya akan sebutkan 11 pilar demokrasi dalam bahasa Inggrisnya dulu, karena memang itulah saya dulu belajar. Kemudian saya akan terjemahkan, karena dari yang bahasa Inggris inilah banyak disalahartikan oleh teman-teman di tanah air. Jadi prinsip yang pertama,
Nah ini ya, prinsip demokrasi yang pertama itu bunyinya adalah sovereignty of the people. Kalau bahasa Indonesia ya, kedaulatan rakyat atau kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Sekarang prinsip nomor 2 yang disebut dengan government based upon the consent of the governed. Jadi pemerintahan itu dijalankan atas izin atau atas persetujuan yang dipimpin. Terus yang dipimpin di sini siapa? Ya rakyat kan. Nah, prinsip nomor 2 sama nomor 1 ini luar biasa. Tapi banyak loh orang teman-teman di tanah air yang tidak tahu. Saya lanjutkan. Prinsip nomor 3. Nah, ini yang tadi saya sebutkan yang salah banyak disalahpahami di tanah air. Bunyi prinsip nomor 3 itu namanya majority rule. Bukan majority rules tanpa S, majority rule. Nah, kalau mereka yang memahami sedikit tentang bahasa Inggris, tentang grammar bahasa Inggris, majority rule atau the rule of the majority itu artinya those who win more vote win. Jadi mereka yang mendapatkan suara lebih banyak menang voting atau menang pemilu. Tapi kalau majority rules atau majority controls atau majority governs itu artinya kekuasaan mayoritas. Nah ini yang sering dipakai di tanah air Pak Agung, bahwa majority pilar demokrasi nomor 3 itu diartikan sebagai kekuasaan mayoritas. Padahal yang tadi ya Pak, yang tadi soal betul the winner dalam takes all. demokrasi, betul dalam demokrasi itu tidak ada istilah kekuasaan mayoritas, itu nggak ada. Tirani majority itu nggak boleh, itu dilarang dalam demokrasi. Dan ini karena kesalahan mungkin ya teman-teman di Indonesia yang mungkin pemahaman bahasa Inggrisnya kurang atau tidak memahami grammarnya. Jadi yang benar itu majority rule tanpa S. The rule of majority. Jadi those who win more vote win. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu saya sering berdebat dengan teman, apa ya istilah yang benar? Kalau saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia itu adalah aturan kemenangan berdasarkan suara mayoritas. Itulah pilar demokrasi nomor 3. Nah, pilar yang lainnya itu banyak yang mereka sudah tahu dan sudah cukup jelas ya, minority rights. Namanya itu adalah hak-hak minoritas. Nah, cuman di sini minoritas itu siapa? Minoritas di sini bukan hanya ethnicity minority, tapi juga termasuk golongan mayoritas yang memiliki suara minoritas yang disebut dengan oposisi itu, gitu. Nah, di sini nanti harus dijelaskan tentang voting dan deliberation Pak Agung. Di sinilah hak minoritas itu sangat kritikal. Jadi oposisi masuk di dalam kategori minoritas di dalam prinsip-prinsip demokrasi. Kalau sekarang gini ya, sekarang secara politik Pak Agung ya, kalau misalkan ada pemilu itu kan ada yang menang, ada yang kalah. Betul. Yang menang akhirnya membuat bahkan di sistem presiden, jangankan presiden sistem parlementer misalkan, karena itu ada namanya golongan mayoritas yang membentuk government dan juga oposisi minoritas. Nah, tetapi di dalam pilar demokrasi itu tidak ada kekuasaan mayoritas, tidak ada. Tidak ada kekuasaan. Nah, hak minoritas yang harus dihargai itu artinya begini Pak Agung. Ini karena kita membicarakan itu ya, saya coba kembangkan. Di US Senate itu kan ada 50 senator Pak Agung. Jadi 2 senator dari masing-masing negara bagian. Dalam suatu masa dikuasai Republikan. Jadi di situ ada misalkan Republikan ada 51 orang, 50 senator, Demokrat misalkan 49. Di situ berarti Republikan menguasai. Tetapi dalam setiap voting, deliberation itu tidak ada namanya tirani majority. Karena kalau misalkan Republikan 51, Demokrat 49. Kalau voting kan Republikan menang terus Pak Agung. Iya kan? Ya, ya. Nah, tapi di US Senate itu tidak pernah begitu Pak Agung. Karena apa? Karena satu senator memiliki hak filibuster. Seorang satu senator yang memiliki negara bagian itu bisa melakukan filibuster sehingga 99 senator itu nggak bisa mengambil voting. Itulah yang disebut. Apa landasannya alasannya? untuk? Ya. I'm glad you asked that question, Pak Agung. Sekarang ini, seorang senator dari California, Pak Agung. Penduduk California itu berapa? 40 juta orang. Sementara penduduk dari misalkan dari Maine, dari negara-negara kecil, ya di Wyoming, itu paling cuma berapa puluh juta, nggak ada sampai 20 juta. Terus apakah suara satu senator yang 40 juta itu nggak ada istilahnya, nggak ada bobotnya Pak Agung? Nah, yang kedua itu alasannya karena satu senator itu mewakili 40 juta orang. Itu alasan saya. Yang kedua, ya Pak Agung harus mengetahui sejarah negara Amerika.
bahwa dulu di masa koloni itu negara-negara bagian itu kan negara independen, Pak Agung. Itu namanya negara, bukan provinsi. Mereka punya gubernur, punya konstitusi, ya punya preambul. Jadi di Amerika itu banyak orang nggak tahu bahwa di Amerika itu ada 51 konstitusi dan ada 51 preambul, Pak Agung. Karena masing-masing state punya konstitusi sendiri. Saya Dulu baca negara waktu saya keliling kemarin ini di US, itu saya baca semua preambul dari setiap negara-negara bagian, dan menarik betul. sekali. Iya, berarti masing-masing yang harus dipahamin antara Amerika dengan Indonesia itu. Negara bagian itu negara merdeka. Bahkan di California ini ya Pak Agung ya, APBN-nya itu jauh lebih besar dari Rusia. 2 kali lipat dari Rusia. Wow. Rusia itu APBN-nya cuma 1,7 trillion dollars. California ini sebagai negara nomor 5 terbesar di dunia, itu budgetnya APBN-nya 3,4 trillion dollars. California, Rusia juga kalah sama Florida, kalah sama New York. Hampir sama emang. New York itu 1,8. Kalau di Florida 2,1. Sama Jadi Boston kalau gimana misalkan Pak? kita, Boston. Boston tuh ini ya, termasuk saya kurang ngecek ya, karena dari 10 negara bagian yang saya tahu itu ya khususnya Texas, California, Michigan, Florida, itu negara-negara 10 top lah besar yang mereka punya APBN-nya cukup besar. Mereka tuh udah kalau bicara masalah G20, mereka tuh masuk G20 semua Pak Agung. bukan hanya. Nah, saya lanjutkan Pak Agung tentang ini ya pilar demokrasi yang keempat. Nah, yang kelima ini yang banyak juga mungkin orang sudah paham tapi kurang begitu detail. Di 5 ini yang disebut dengan guaranteed basic human right. Demokrasi itu punya HAM, cuman HAM demokrasi itu cuma ada 5, dibagi 5. Beda dengan Bill of Rights California atau human right yang ada di PBB. Itu beda lagi. Nah, di demokrasi ini HAM-nya itu cuma ada 5, yaitu freedom of speech, expression and the press itu 1. Jadi kebebasan berbicara, berekspresi, dan free media. Itu adalah salah satu HAM-nya yang ada di demokrasi, pilar demokrasi. Kemudian freedom of assembly and association. Nah, membuat partai politik ini bagian dari ini. Jadi kebebasan berkumpul dan berasosiasi. Nah, membuat termasuk demo itu juga dijamin di sini. Termasuk demo, protes, termasuk membuat partai politik. Makanya ketika teman-teman di Indonesia, wah ini di Indonesia terlalu banyak partai politik, harus dibatasi. Nah, wait a minute. Kamu ngerti demokrasi apa enggak? Kenapa harus dibatasi? Nah, yang salah dimengerti juga ini karena mumpung kita bicara ini, saya mau debunking ingin ya mengklarifikasi kesalahan di tanah air. Di Amerika tuh selalu dibilang cuma ada 2 partai politik, Pak Agung, atau cuma ada 2 atau 3 partai politik kan, rata-rata begitu. Ya. Demokrat, Republikan. Yang mereka ketahui itu Demokrat, Republik, satu lagi Independen. Padahal, nah ini saya katakan ya, padahal di Amerika itu yang terdaftar di FEC, Federal Election Commission, semacam KPU itu, ada 209 partai politik, Pak Agung. Bayangin tuh. Kalau di Indonesia sekarang masih di bawah 50 katanya. Hang on a second. Itu karena, nah kenapa banyak partai politik nggak ditahui? Karena begini, di Amerika itu kalau membangun partai politik itu nggak peduli. Federal government itu kamu punya cabang di 50 negara bagian, nggak peduli. Bahkan banyak partai politik yang baru dikenal di 15 negara bagian. Jadi kalau saya masih ingat breakdown-nya ya, Demokrat sama Partai Republikan sudah dikenal di 50 state. Tapi Green Party yang dulu tahun 2020 itu punya kandidat juga, itu sudah dikenal di 39 negara bagian. Kemudian Libertarian itu sudah dikenal di kalau nggak salah di 18 negara bagian. Jadi partai politik di Amerika itu dia membuat mulai dari negara bagian dulu, Agung. Karena apa? Karena mereka merebutkan kursi-kursi di negara bagian dulu. Jadi kursi mayor, kursi city council, kursi supervisor, kursi state assembly, kursi state senate, governor, lieutenant governor. Nah, setelah mereka kuat di situ, baru dia berkembang ke seluruh negara bagian gitu. Jadi, nah itulah cara-cara pendirian partai politik ini. Jadi pendirian partai politik ini masuk dalam freedom of assembly and association. Kemudian ada freedom of religion atau kebebasan beragama.
kemudian ada equality before the law, dan due process and fair trial. Jadi lima HAM inilah yang dijamin oleh HAM dalam pilar-pilar demokrasi. Nah, yang pilar yang keenam ini yang banyak dikenal di Indonesia, namanya free and fair election. Cuman kalau free and fair election itu cuma diartikan sebagai pemilihan bebas, jujur dan bebas dan adil. jujur. Itu kurang pas juga sebenarnya Pak Agung. Karena free and fair election itu harus ada equality, equal opportunity, fair competition, open competition. Jadi itulah makanya bahasa Inggris itu tidak bisa hanya diterjemahkan berdasarkan kata-katanya, kalimatnya aja. Harus tahu konteksnya, harus tahu latar belakangnya. Nah, kemudian yang ketujuh itu namanya equality before the law. Nah, ini sebenarnya pengulangan dari nomor 4 yang HAM itu tadi. Ya, ada due process yang ke-8. Nah, yang ke-9 ini juga banyak disalahpahami di tanah air. Prinsip pilar demokrasi nomor 9 itu namanya constitutional limit on government. Jadi kalau di Indonesia banyak yang saya membaca, jadi pembatasan masa pemerintahan. Padahal bukan itu artinya. Jadi yang disebut constitutional limit on government itu yang dibatasi bukan hanya masa jabatan presiden, tapi juga kekuasaan dari pemerintahan itu sendiri. Jadi kekuasaan pemerintahan itu dibatasi dengan konstitusi. Karena apa? Prinsip demokrasi nomor 1 itu bukan sovereignty of the government, tapi sovereignty of the people. Jadi tidak boleh rakyat itu memiliki kekuasaan lebih tinggi dari kekuasaan rakyat. Apalagi di Indonesia sekarang apa? Partai politik memiliki kedaulatan lebih tinggi dari rakyat. Itulah anomali yang ada di tanah air. Tapi kita bisa bicara itu nanti secara detail. Nah, yang ke-10 itu disebut dengan social, economic, and political pluralism. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya pluralisme dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, ini yang juga sangat kritikal, tetapi banyak teman-teman yang mungkin tidak menyadari pentingnya atau the important value of tolerance, pragmatism, cooperation, and compromise.